Halo Bapak dan Ibu guru belajar, jumpa lagi dengan saya Tanti Dian Safitri, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Magetan. Kali ini kita akan membahas nilai dan peran guru penggerak itu apa saja sih? Nilai-nilai dan peran guru penggerak, yang pertama adalah guru penggerak itu harus berpihak pada murid. Yang kedua yaitu inovatif, mandiri, kolaboratif, dan yang terakhir guru penggerak itu harus reflektif. Lalu bagaimana ya gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan? Nilai-nilai guru penggerak yang pertama yaitu berpihak pada murid. Sebagai guru penggerak, saya memiliki kesadaran dan semangat untuk memberdayakan diri serta menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi murid saya. Saya juga selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid saya. Mulai pada bulan Oktober tahun 2021, kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah diantaranya saya membuat kesepakatan kelas. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, saya melakukan kesepakatan. Saya mendengarkan apa sih yang dimau murid saya. Yang kedua, saya juga melakukan asesmen diagnostik, lalu dilanjutkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi yang kami lakukan itu ada diferensiasi proses, konten, dan produk. Kegiatan di dalam kelas yang berpihak kepada murid yang lain yang telah kami lakukan dan akan kami lakukan adalah pembelajaran berbasis proyek. Jadi pembelajaran kami itu sudah tidak satu arah lagi, tapi kami sudah mulai melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melakukan berbagai macam proyek. Kegiatan lain yang merupakan wujud keberpihakan saya kepada murid adalah voice and choices. Jadi dalam pembelajaran saya selalu mendengarkan apa sih yang dimau siswa. Kalau pelajaran misalkan bahasa Indonesia atau matematika, murid itu maunya seperti apa sih pembelajaran di dalam kelas. Itu adalah disebut dengan voice and choices. Hal tersebut sudah kami laksanakan di kelas kami. Semenjak Oktober tahun 2021 kurang lebih ada 45 praktik baik yang telah kami lakukan yang berpusat pada murid. Bapak Ibu guru belajar bisa melihatnya di salah satu YouTube channel murid kami yaitu Syafa OFC atau Syafa Official. Pembelajaran yang berpihak pada murid lainnya yang telah saya lakukan adalah dengan belajar dengan bermain dan bermain dengan belajar. Karena bagi kami bermain itu merupakan suatu kebutuhan murid di fase sekolah dasar. Nilai guru penggerak yang kedua yaitu inovatif. Mana dari nilai inovatif adalah seorang guru penggerak itu harus mampu untuk senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Guru penggerak yang mempunyai nilai inovatif juga pantang menyerah atau memiliki daya lenting. Guru penggerak juga harus jeli melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya. Dan semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan adalah mengikuti pembelajaran yang sesuai dengan abad 21. Saya sadar bahwa saya hidup di era pembelajaran di mana murid-murid saya memiliki dan menyukai berbagai macam media sosial. Untuk itu saya menggunakan media sosial tersebut dan mengkoneksikannya dengan materi pembelajaran di kelas, sehingga murid saya merasa bahwa saya adalah guru yang kekinian, guru yang mengikuti perkembangan zaman, dan mereka menjadi antusias mengikuti pembelajaran kami. Inovasi lain yang saya lakukan adalah ketika DEBM saat ini menjadi viral seperti itu, saya menggunakan DEBM untuk melatih kemampuan berbahasa dan IT murid saya. Jadi mereka membuat suatu video bagaimana step-step begitu dan disesuaikan dengan konsep DEBM itu seperti apa. Dan ternyata menurut murid-murid saya DBM seperti itu lebih efektif untuk membuat iklan daripada hanya sebuah poster dan spanduk seperti itu. Jadi untuk saat ini pembelajaran materi bahasa Indonesia pun sudah bergeser menjadi pembelajaran
dengan abad 21. Inovasi lain yang kami lakukan adalah menggunakan drama untuk mengkaitkan dengan beberapa materi. Misalkan materi IPS, materi bahasa Indonesia, materi IPA pun bisa dikoneksikan loh dengan drama. Mata pelajaran lain bagaimana? Tentu saja bisa. PAI, Pendidikan Agama Islam pun bisa dikoneksikan dengan drama. Inovasi yang sudah saya lakukan bersama murid-murid adalah menggunakan CCIT. Kami menyebutnya CCIT, itu merupakan kepanjangan dari Canva, CapCut, Instagram, dan TikTok. Nah, jadi semuanya bisa kami gunakan sebagai media pembelajaran yang cocok untuk anak didik kami. Kami juga berinovasi dalam menggunakan pantun. Biasanya pantun hanya digunakan untuk pelajaran bahasa Indonesia. Kami koneksikan dengan pelajaran IPA, IPS, dan PPKN. Misalnya pelajaran Pancasila kami koneksikan dengan misalkan pantun dengan tema persatuan. Seperti itu. Selain itu juga kami telah membuat buku dan menyusunnya sebuah antologi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Untuk murid-murid yang suka menulis, saya juga berinovasi dengan memberikan wadah untuk mereka, yaitu berupa blog. Jadi kami mengenalkan anak-anak bagaimana menulis di sebuah website untuk materi pembelajaran. Guru penggerak yang ketiga adalah mandiri. Guru penggerak yang mandiri termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, atau pihak lain. Jadi saya dengan kesadaran penuh mengikuti sebuah pelatihan karena memang saya merasa saya membutuhkan pelatihan itu untuk mengembangkan diri saya. Prinsip yang selalu saya tanamkan pada diri saya adalah ada atau tanpa surat dinas, surat perintah untuk melakukan pengembangan diri, saya akan terus belajar. Beberapa kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah pada Oktober tahun 2021, sebelum kurikulum Merdeka dijadikan sebuah kurikulum, saya telah mengikuti BIMTEK Merdeka Mengajar yang diselenggarakan di SIN PKB. Selanjutnya saya juga sudah menyelesaikan program Penggerak Merdeka Belajar tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Sekolah Cikal, sekolahmu, dan saat ini saya sedang mengembangkan diri saya pada program Wadah Inspiring Teacher tahun 2022. Dan tanpa saya sadari tahun 2021 hingga 2022 ini ada 29 sertifikat yang sudah saya dapatkan, dan itu akan terus bertambah karena saya pasti akan membutuhkan terus pengembangan dan ilmu pengetahuan yang baru. Nilai guru penggerak yang keempat adalah kolaboratif. Saya percaya bahwa guru penggerak harus menjiwai nilai kolaboratif untuk membangun rasa saling percaya dan saling menghargai serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan sekolah. Jadi kita tidak dapat terpisah-pisah, kita adalah satu kesatuan yang saling membutuhkan. Kegiatan kolaborasi yang sudah dan akan saya lakukan terus menerus adalah salah satunya Temu Pendidik Nusantara ke-9 Sekali Sedana Madiun. Kami bersama tim menyelenggarakan temu pendidik di daerah Madiun, Ngawi, Ponorogo, Magetan dengan Kemenang, dengan Dinas Pendidikan, dengan berbagai guru dari lintas jenjang. Selain itu kami juga berkolaborasi dengan Bunda Literasi Kabupaten Magetan, dengan Ibu Lasti Kesdu dari Kemdikbudristek untuk menyelenggarakan webinar mengenai platform Merdeka Mengajar. Di lingkup kecamatan kami bekerja sama dengan pengawas untuk melakukan sosialisasi tentang kurikulum Merdeka kepada kepala sekolah dan guru-guru senior di kecamatan kami. Dan yang terbaru, kolaborasi yang kami lakukan adalah walaupun kami berada di jenjang SD, kami berkolaborasi dengan madrasah di Kecamatan Lembeyan dan Poncol untuk BIMTEK implementasi kurikulum Merdeka. Nilai peran guru penggerak yang terakhir yaitu reflektif. Jadi saya sebagai guru penggerak
tidak hanya berhenti sampai rencana tindakan saja, tapi saya juga mengejawantahkan lewat tindakan nyata sebagai perbaikan yang perlu dilakukan. Jadi saya menjadikan refleksi itu sebagai kebiasaan, bukan sekedar sebagai tugas. Ketika mengisi suatu acara webinar, biasanya saya juga mengajak para peserta webinar saya untuk belajar, untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari hari ini, apa kekurangan saya dan apa yang mereka dapatkan. Di ruang kelas biasanya saya menuliskan refleksi diri saya untuk menemukan dan memperbaiki kekurangan di saat pembelajaran saya di kelas. Saya tuliskan, saya juga beritahu kepada murid bahwa saya sebagai guru memiliki kekurangan, jadi saya menuliskan kekurangan saya untuk saya perbaiki esok. Tak lupa tujuan utama saya refleksi adalah mengajak murid saya untuk juga melakukan pembiasaan diri untuk merefleksi, melihat kekurangan mereka ketika mempelajari suatu hal, apa yang mereka suka, apa yang telah mereka pelajari, dan kekurangan apa sih yang mereka miliki. Dan kesemua hal yang saya lakukan tadi adalah memiliki tujuan untuk membuat murid-murid saya menjadi murid yang well-being. Demikian tadi Bapak Ibu guru belajar, nilai guru penggerak yang telah dan akan saya lakukan terus. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.